di dalam anakmu, putramu, Tuhan kami Yesus Kristus dalam hidup kami. Kami bukan hanya selamat, kami bukan hanya nanti akan masuk dalam kekekalan, tapi dalam perjalanan iman ini Tuhan, kami mendapatkan hak istimewa untuk bisa melayani Engkau Tuhan, untuk bisa menjadi saksimu Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, khusus dalam kehidupan ibadah kami kepada Tuhan. Tuhan, biarlah hari ini kami lebih jauh lagi, lebih dalam lagi boleh merenungkan akan panggilan-Mu, khususnya bukan hanya bagi kami secara pribadi, tetapi kami dan seisi rumah kami, sekeluarga, atau di komunitas yang Kau percayakan untuk kami ada di sana. Biarlah Tuhan Kau berkati waktu pemberitaan firman ini, biarlah Tuhan saja dimuliakan dan kami semua boleh mengerti kehendak isi hati Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita boleh berkumpul kembali. Ya, sebagaimana doa tadi penginjil Glo ya, bahwa ini undangan ya bagi kita untuk kita boleh datang kepada Tuhan, meresponi akan anugerahnya dalam kehidupan kita. Saya diberitahu bahwa di dalam waktu ini bahwa kita sedang merenungkan tema seri ya dengan tentang keluarga ya, dan ini minggu yang kedua. Dan tema kita hari ini, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Sebelumnya kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Yosua pasal 24 ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-18 saja, dari perikop ayat 1 sampai 28. Tapi kita akan membaca 14 sampai dengan 18. Saya mengharapkan kita boleh membacanya bersama-sama, mengeluarkan suara. Setelah hitungan ketiga, Yosua pasal 24 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Sudah mendapatkan, kita membaca bersama-sama. 2, 3. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepada nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Sekali lagi saya sampaikan tema kita hari ini, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Pertanyaan saya, apakah ada yang di rumahnya pajangan, gantungan yang tulisannya seperti ini? Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Saya tidak tahu apa maksud atau apa tujuan Bapak Ibu Saudara sekalian memasang itu di sana, ya. Tetapi mungkin di sana ada kerinduan yang mendalam bahwa saya dan keluargaku akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan hari ini, seterusnya, besok, dan sampai kita dipanggil oleh Tuhan, ya. Atau mungkin itu adalah sebuah deklarasi, sekalipun ada di antara anggota keluarga yang belum percaya kepada Tuhan, tetapi saya mau supaya pada akhirnya mereka boleh beribadah kepada Tuhan. Tapi realitanya kadang-kadang Bapak Ibu dalam Tuhan, kita bahkan yang mungkin seluruh anggota keluarga kita semuanya sudah Kristen, sudah percaya kepada Tuhan, kita sendiri sulit untuk memegang komitmen ini, ya. Kita ada kesulitan bahkan bukan dari melakukannya, tapi mengerti ibadah itu apa.
Yang saya tahu, saya sekolah dikatakan, diajarkan bahwa saya ke gereja itu adalah tempat ibadah saya. Maka saya beribadah kepada Tuhan di sana. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, dalam khotbah pada hari ini saya ingin mengawali ya daripada perenungan kita, yakni dengan apa yang dikatakan oleh Om Tim Keller ya, yang mengatakan bahwa ibadah adalah melihat betapa berharganya Allah dan memberikan kepadanya penghormatan yang layak diterimanya. Bapak Ibu, di sini ada dikatakan melihat betapa berharganya. Ketika kita bicara tentang melihat, merasakan, mencicipi, itu berarti ada pengalaman empiris. Ada satu pengalaman yang diyakini betul dia itu adalah Allah yang hidup, Allah yang saat ini berjalan bersama dengan saya, dan saya telah melihat segala pekerjaannya meskipun saya tidak melihat dia. Dan setelah itu, ketika saya melihat Allah yang demikian, maka daripada itu saya memuliakan dia. Melihat perbuatan yang begitu mulia, ajaib, penuh kasih, penuh dengan keagungan, maka saya juga memberikan kepadanya pengaguman, penghormatan yang memang layak diterimanya. Bapak Ibu, untuk menghidupi akan statement atau kalimat ini, maka sebenarnya kita memerlukan pembebasan hati kita dari penyembahan kepada yang bukan Tuhan kepada Allah yang sejati atau Tuhan yang sejati. Maka Tim Keller mengatakan hanya Injil yang bisa menata kembali kasih di dalam hati kita, sehingga kita betul-betul bisa memuliakan, mengagungkan Dia. Bapak Ibu, sebelum Kristus, sebelum kita di dalam Kristus, bahkan mencari pun kita tidak, apalagi kita memuliakan dan beribadah kepada Tuhan. Maka ketika di dalam Kristus, kita bukan hanya mengharapkan keselamatan daripadanya, tetapi kita seharusnya merindukan pembaharuan hati, supaya kita bisa lebih lagi, sebagaimana tadi lagu dikatakan, mengenal Dia, mengenal karyanya, pekerjaannya, sehingga kita semakin rindu boleh datang kepada Dia, beribadah dan berelasi dengan Dia. Satu lagi, Brian Chappell mengatakan demikian: ibadah adalah respon penuh syukur umat Allah terhadap pernyataan dirinya yang penuh dengan anugerah. Sekali lagi, respon. Menurut Chappell, seluruh ibadah Kristen harus berakar pada kisah penebusan Allah di dalam Kristus dalam hidup kita. Karena itu, ibadah bukan terutama tentang apa yang kita lakukan bagi Allah, tetapi tentang merespon apa yang Allah telah lakukan bagi kita. Bapak Ibu, maka dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa setiap manusia sesungguhnya adalah penyembah, Bapak Ibu. Jika bukan Tuhan, maka kita akan menyembah sesuatu yang lain yang kita anggap Tuhan. Bisa itu kesuksesan, uang, kenyamanan, penerimaan orang lain, atau bahkan diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu, kembali kepada kitab Yosua menjelang akhir hidupnya. Yosua mengumpulkan seluruh bangsa Israel di Sikem. Bapak Ibu, bicara Sikem ini bicara tentang historis yang lebih jauh. Di Sikem Allah memanggil Abraham. Di Sikem Yakub juga membuat satu perjanjian yang baru, membuang berhala-berhala di dalam apa yang kemudian mereka sembah sebelumnya. Bapak Ibu, di sini kita melihat di tempat yang sama Tuhan mengumpulkan mereka, dan di sini kita lihat Yosua di situ tidak sedang memberikan di masa tuanya satu kiat-kiat bagaimana strategi perang sehingga kita bisa tiba di saat ini. Bagaimana kita bisa berperang ke depan untuk menguasai lebih besar lagi area-area yang Tuhan mau kita kuasai. Di sana juga Yosua tidak membicarakan pembangunan ekonomi, tetapi mengajak bangsa itu mengambil satu keputusan yang paling penting di dalam kehidupan mereka, yakni dalam kaitannya dengan ibadah. Maka dia berkata seperti yang tadi kita sudah baca, dan juga menjadi slogan ya yang banyak dipakai oleh keluarga Kristen dalam kaitan dengan ibadah.
Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, sebenarnya ini adalah deklarasi iman yang lahir dari pengenalan akan Tuhan. Jadi pengenalan itu melahirkan iman, Bapak Ibu. Kita akan merenungkan pada hari ini 3 hal dari perikop ini. Yang pertama, yakni komitmen ibadah dimulai dengan mengingat anugerah dan kebaikan Allah. Yang kedua, ibadah bukan hanya respon syukur, tapi juga ekspresi bahwa kepuasan tertinggi hanya di dalam Allah. Kehidupan ibadah, yang ketiga, kehidupan ibadah sejatinya mendemonstrasikan kuasa Injil yang menyelamatkan. Bapak Ibu, kita akan masuk pada poin yang pertama. Di dalam pasal 24 ayat 1 sampai dengan 13, Bapak Ibu, sebelum Yosua meminta bangsa Israel untuk memilih apakah mau menyembah kepada Tuhan atau kepada Allah yang lain, dia terlebih dahulu mengingatkan mereka tentang semua yang Tuhan telah perbuat dalam hidup mereka. Perhatikan di dalam bagian ini, Bapak Ibu, ayat-ayat ini. Yosua berkata, akulah yang mengambil Abraham bapamu dari seberang sungai Efrat. Akulah yang memberikan kepadanya Ishak. Aku mengutus Musa dan Harun. Perhatikan kata aku. Di sini kita lihat Tuhan sedang menunjukkan bahwa sejarah keselamatan Israel adalah semata-mata karya kasih karunia-Nya. Israel tidak mampu dan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Mereka dipilih, dibebaskan, dipimpin dan dipelihara oleh Tuhan. Sampai saat itu semua berkat tangan, kuasa dan penyertaan daripada Tuhan. Bapak Ibu, seringkali kita berpikir bahwa ibadah adalah sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan. Namun Alkitab berulang kali mengajarkan bahwa ibadah sejati selalu merupakan respon terhadap apa yang Tuhan telah lakukan terlebih dahulu, Bapak Ibu. Kita mengasihi karena Dia lebih dahulu mengasihi kita. Sebagaimana dikatakan 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-19. Kita taat bukan supaya diselamatkan, tetapi karena kita sudah diselamatkan. Maka kita lihat, Bapak Ibu, sebenarnya kisah Israel, ya, kami di RCC juga sudah membahas kitab Keluaran, lalu membahas Efesus. Nah, waktu bicara tentang Israel, Bapak Ibu, sebenarnya menunjuk kepada rencana atau karya keselamatan Allah di dalam Kristus Yesus. Seperti Israel diperbudak Mesir, sebenarnya ingin menunjukkan kita manusia yang diperbudak oleh dosa. Dikatakan Roma 3 ayat 23, sebab semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tapi Allah bertindak bagi kita. Di dalam Roma 5 ayat 8, itulah sebabnya Paulus menegaskan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Bukan ketika kita sudah berkenan, bukan ketika kita sudah baik, bukan sesudah kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, tetapi sebelum semuanya itu. Tadi saya katakan, bahkan sebelum kita berpikir untuk mencari Tuhan, Tuhan yang sudah berinisiatif mencari kita. Bapak Ibu, kita tidak memulai hubungan dengan Allah melalui ketaatan, tetapi Allah lah, Bapak Ibu, yang memulai hubungan itu melalui ketaatan Kristus yang telah mati di atas kayu salib. Maka kita perlu sering-sering merenungkan ini sebelum kita bicara atau kita melakukan ibadah lebih jauh, baik pribadi, keluarga maupun gereja, Bapak Ibu, bahwa kita lebih berdosa atau rusak daripada yang pernah kita bayangkan. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau dan saya berpikir saya orang berdosa, seberapa berdosa? Wah, saya nggak seperti yang lain, Pak, kejahatan saya banyak. Tapi Alkitab mengatakan sebenarnya kita lebih berdosa, lebih dari yang kita pikirkan. Karena dosa bukan hanya tentang pikiran jahat, dosa bukan bicara tentang perilaku jahat, dosa bukan bicara perkataan yang jahat,
Tapi bahkan hal yang baik dengan motivasi yang jahat, itu adalah sebuah dosa, kejahatan di mata Tuhan. Karena ini bicara tentang senternya di hati, Bapak Ibu. Hati yang sudah rusak, hati yang tidak mencari Allah, hati yang bahkan mengabaikan Allah. Itulah ke dalam dosa. Tetapi Timotius Keller mengatakan, kita di saat yang bersamaan dikasih dan diterima oleh Yesus Kristus lebih dari yang kita harapkan. Bapak Ibu, kita berpikir dosa saya 3, Tuhan mohon kasih-Mu 3, gitu ya. Padahal tadi kita sudah renungkan, dosa kita jauh dari apa yang kita pikirkan. Maka Bapak Ibu, kita perlu memikirkan bahwa kasih Allah lebih dari apa yang kita harapkan. Saudara, kita mungkin meminta Tuhan untuk menanti kita pulang, Bapak Ibu. Tetapi Tuhan sesungguhnya yang bertindak, yang mencari kita terlebih dahulu. Sebagaimana tadi dikatakan, firman itu telah menjadi manusia, bukan manusia yang datang kepada firman itu. Bapak Ibu, karena itu dasar daripada ibadah bukan rasa bersalah, bukan bargaining, ya, bukan bertukar begitu ya, melainkan rasa syukur. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mari hari ini coba kita renungkan. Bapak Ibu dan saya hari ini datang beribadah kepada Tuhan. Apa yang melandasi, apa yang memotivasi kita untuk kita beribadah hari ini kepada Tuhan? Apakah ini sebuah satu rutinitas? Apakah ini sebuah satu keadaan yang terpaksa? Atau kita nggak punya pilihan? Nanti saya dicari oleh Pak Gembala atau cari oleh hamba Tuhan, dikunjungi berulang-ulang sampai saya mau datang begitu ya. Atau mungkin di sisi yang lain kita berpikir bahwa kalau saya tidak ibadah, Tuhan tidak akan memberkati saya. Tuhan tidak akan membuat hidup saya lebih baik. Bapak Ibu, kita telah menerima yang terbaik daripada Tuhan. Maka sesungguhnya bukan rasa takut, rasa bersalah, atau mengharapkan lagi sesuatu dari Allah, melainkan rasa syukur kepada Dia. Jadi Bapak Ibu, kalau kita punya anak-anak, mari kita belajar untuk berkata kepada anak-anak kita bukan dengan otoritas ya. Kalau Yosua pada waktu itu nggak langsung bilang, ini di hari tuanya loh Bapak Ibu. Dia juga pemimpin ya. Dia bisa berkata, pilih Tuhan ya. Jangan lari dari Tuhan. Wah begitu ya. Tetapi dia tidak mengatakan demikian. Dia menarasikan karya Allah dalam hidupnya. Sehingga baru terakhir, kemudian dia katakan apa? Pilih Tuhan. Tidak. Hari ini, pilihlah. Ibadah bukan sebuah keterpaksaan Bapak Ibu. Maka ketika kita bercerita kepada anak-anak kita adalah baik. Bagi kita bisa menarasikan bagaimana Allah yang kita alami dalam kehidupan kita. Bahwa saya dulu seharusnya juga kita jauh dari Tuhan. Dilalui oleh Tuhan. Tetapi di dalam Kristus saya ditemukan. Saya seharusnya dihukum. Tetapi kini saya mendapatkan berita baik. Pengharapan bahwa saya mendapatkan pengampunan. Kita mendeklarasikan seluruh karya Allah. Dan setelah itu Bapak Ibu, kita bisa membawa mereka. Tuhan yang sama yang telah mengasihi saya adalah Tuhan yang juga mengasihi engkau. Dan mau engkau juga beribadah kepada Dia. Tetapi kembalikan Bapak Ibu prosesnya kepada Tuhan. Biarlah cara Tuhan yang memproses hidupnya, yang membawa dia kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu, ibadah bukan hanya respon tetapi juga ekspresi ya, bahwa Allah adalah kepuasan yang sejati. Di dalam Yosua 24 ayat 14 sampai dengan 24 Bapak Ibu, setelah mengingatkan kasih karunia Allah, Yosua berkata kepada orang Israel, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Tulus ikhlas ini artinya dengan sepenuhnya, tidak munafik, dengan sebagaimana dirimu adanya di hadapan Dia. Kemudian Yosua memberikan pilihan yang tegas. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah.
Bapak Ibu, mengapa dia mengatakan demikian? Karena Bapak Ibu, Yosua tahu bahwa masalah terbesar mereka adalah hati yang mudah berpaling. Kita sering mengenal orang Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Betul ya? Karena mereka masih menyimpan memori kenangan ya. Bagaimana mereka bisa hidup enak. Mereka masih bisa mengatakan hidup kami lebih baik daripada yang sekarang mengikut Tuhan. Gitu loh Bapak Ibu. Karena ada sesuatu yang disembah, yang dirindukan, yang memberikan kepada mereka identitas, rasa aman lebih daripada Allah. Pertanyaan untuk anak muda yang lagi berpacaran, ya, lebih sakit hati mana? Diputusin atau diduain? Sama sakitnya Pak. Bagaimana? Kalau disuruh compare, lebih sakit diputusin atau diduain? Diputusin statusnya jelas, bukan pacar lagi gitu ya. Kalau diduain gimana? Status gantung ya. Bapak Ibu, menurut saya lebih sakit kalau diduakan Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya kita statusnya masih pasangan, tetapi pasangan kita lebih memilih melayani yang lain, memberikan perhatian kepada yang lain, ya. Ini bukan PDKT ya, ini udah ada status ya. Kalau masih PDKT ya nggak apa-apa gitu ya, masih mau kenal-kenal tidak apa-apa. Tapi Bapak Ibu, coba kita pikirkan, ya, apalagi yang berkeluarga, yang pasangan aja sakit hati ya, kalau diduakan. Tapi masih ada aja yang bucin kan ya, nggak apa-apa. Loh kok nggak apa-apa? Kenapa nggak apa-apa? Oh saya rebut dia dari sana, berjuangnya sampai sebegitunya, begitu ya. Kalau nggak ada status, nggak apa-apa jelas. Tetapi ketika diduakan, itu menjadi sesuatu yang masalah lebih besar sebenarnya. Nah Bapak Ibu, sama di dalam bagian ini. Orang Israel bukan tidak tahu Tuhan, bukan tidak melihat pekerjaan Tuhan. Bagaimana Tuhan mengasihi mereka. Bagaimana Tuhan berapa kali memberikan mereka kesempatan, gagal Tuhan terima kembali. Berkhianat Tuhan mau bangun relasi lagi. Tetapi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ya, mereka selalu ke lain hati. Bapak Ibu, kebanyakan kita mungkin hari ini tidak menyembah patung, tidak menyembah dewa-dewi, ya, tetapi kita sebenarnya memiliki berhala yang seringkali kita tidak sadari, atau bukan pengganti menurut saya, yang menjadi ya tadi ya, yang kedua ya, yang kita jadikan pertama. Bisa karir, kesuksesan, relasi, popularitas dan lain sebagainya. Bapak Ibu, kita perlu ingat bahwa berhala adalah sesuatu yang kita jadikan sumber identitas, keamanan dan makna hidup selain Tuhan. Ya, kita lebih penting dan mendengar apa yang dunia katakan tentang kita, bukan apa yang Tuhan katakan tentang kita. Kita merasa ada tempat yang lebih aman selain di dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu, ada orang bangun rumah betul besar ya, tapi kira-kira kalau dibilang nggak usah pasang CCTV, gimana? Wah, nggak aman itu Pak. Oh temboknya tinggi kok, tenang aja aman. Pasang CCTV Pak, tetap harus itu. Udah pasang CCTV, ada security-nya. Wah, double protection. Ya, sudah itu ada apa lagi? Awas anjing galak. Wah, lengkap. Kira-kira ini gambaran aman apa tidak Bapak Ibu? Justru itu mencerminkan, bukan mengeksplor rasa tidak aman kita Bapak Ibu. Ya bukan berarti ya udah Pak kalau gitu terbuka aja rumahnya ya, begitu ya. Nggak usah ada proteksi begitu ya. Tapi Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, kalau kita melihat sesuatu yang baik itu dan kita terfokus pada itu, hati kita terpaut pada itu, itulah berhala. Jadi bukan nggak boleh
karir Bapak Ibu ya, nggak boleh kesuksesan. Bukan nggak boleh relasi, popularitas. Tapi kalau kita menjadikan hal yang baik ini, yang ultimate, sesuatu yang kita kejar, sesuatu yang memberikan identitas kepada kita. Kalau saya sukses, saya bisa membahagiakan orang tua saya. Kalau saya sukses, saya bisa dipuji oleh orang tua saya. Saya lebih baik dari kakak saya, dari adik saya. Wah, identitas Bapak Ibu. Itulah berhala. Ya. Bapak Ibu, berikutnya bangsa Israel berkata bukan kepada Yosua, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Namun Yosua menjawab apa Bapak Ibu? Harusnya kan Yosua senang gitu ya, bangga gitu dalam kemimpinannya. Ini semua orang Israel akhirnya memilih beribadah kepada Tuhan. Tapi Yosua mengatakan dalam ayatnya ke-19, kamu tidak sanggup beribadah kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mengapa demikian? Kembali Bapak Ibu, Yosua menyadari ada masalah natur yang rusak. Ini juga apa yang dia saksikan, lihat ke belakang perjalanan orang Israel. Ini bukan satu komitmen yang dibangun dengan kekuatan, tetapi komitmen yang harus bersandar kepada kesetiaan dan komitmen Tuhan. Bukan kita yang berkomitmen kepada Tuhan, tetapi kita yang percaya kepada komitmen Tuhan kepada kita. Masalah kita adalah natur yang sudah rusak. Nah Bapak Ibu, kabar baiknya adalah Yesus datang untuk melakukan apa yang tidak mampu kita lakukan. Ia hidup dalam penyembahan yang sempurna kepada Bapa. Bapa memuliakan anak, anak memuliakan Bapa. Kita tahu di padang gurun Yesus menolak semua godaan iblis. Dia mengatakan engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dia tidak jatuh, dia tidak tergoda, dia penyembah yang sempurna Bapak Ibu. Dia memuliakan Bapanya. Dan yang paling penting, di kayu salib Yesus menanggung hukuman atas semua penyembahan palsu kita. Bapak Ibu, kalau kita merasa gagal, saya nggak bisa setia sama Tuhan, saya kok rasanya agak kadang moody gitu ya, bisa cinta Tuhan, bisa lupa Tuhan. Saya kok di dalam perjalanan ibadah saya seperti egois, saya lebih mau Tuhan nurut saya. Bapak Ibu, di dalam Kristus, bahkan Kristus pun sudah menanggung kelemahan itu. Itulah sebabnya kita bisa dengan aman, kita bisa dengan kekuatan daripada apa yang Yesus sudah perbuat ini, untuk kita kembali bangun, bangkit, dan kembali beribadah dan menyatakan cinta kita kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah membuang kita. Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Bahkan pemazmur mengatakan, sekalipun kita pergi ke tempat yang tersembunyi, di sana Tuhan ada, bukan? Kembalilah kepada Tuhan. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Itulah sebabnya Bapak Ibu, John Piper berkata, Allah paling dimuliakan di dalam kita ketika kita paling dipuaskan di dalam Dia. Bapak Ibu, ketika kita berkata, Tuhan, Engkau cukup bagiku. Mungkin ada yang sini hafal lagunya, nyanyi lagunya setiap waktu, Christ is enough for me, ya. Tetapi sesungguhnya kita juga harus menyadari kelemahan bahwa seringkali Kristus nggak cukup. Tetapi lihatlah kepada kebenaran ini, bahwa ketika kita cukup, itulah saat dimana sungguh ibadah kita Bapak Ibu menjadi ibadah yang penuh dengan kelimpahan kepuasan kasih Kristus dalam hati kita yang paling mendalam. Karena kita tidak lagi mencari identitas di luar Dia, kita tidak lagi mencari rasa aman di luar Dia. Kita sungguh berkata seperti pemazmur mengatakan, Engkaulah tempat perteduhan kami. Wow. Di tengah-tengah situasi dunia hari ini Bapak Ibu, ada banyak keluarga-keluarga terpengaruh, bukan? Ekonomi susah, pendidikan teknologi menjadi lebih maju, tetapi relasi anak orang tua menjadi rusak.
Kemana kita bisa mendapatkan tempat aman, tempat perlindungan? Kemana kita mau menutupi kebobrokan dan kelemahan dan keadaan yang penuh dengan pergumulan ini untuk kita tutupi daripada orang lain? Tak ada Bapak Ibu, kecuali kita kembali kepada Tuhan. Dia yang dengan jujur, yang telah mengatakan mengasihi kita, demikianlah tindakannya. Dia sungguh mengasihi kita, bukan hanya perkataannya. Bapak Ibu, Injil membebaskan kita dari kebutuhan untuk mencari kepuasan dalam hal lainnya, karena kepuasan tertinggi kita temukan dalam Kristus. Yang terakhir Bapak Ibu, kehidupan ibadah mendemonstrasikan kuasa Injil yang menyelamatkan itu kepada orang lain. Pernyataan terkenal Yosua tadi kita sudah baca, dan ini bagian yang lebih spesifiknya, tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Perhatikan bahwa Yosua tidak hanya berbicara tentang dirinya sendiri, dia berbicara tentang rumahnya dan keluarganya. Tetapi jangan lupa dia menyampaikan ini kepada seluruh bangsa Israel. Artinya dia mendeklarasikan itu kepada bangsa itu. Kita lihat Bapak Ibu, iman yang sejati, komitmen yang sejati tidak berhenti pada komitmen pribadi. Iman sejati berdampak dan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita, keluarga, relasi, dan komunitas kita. Bapak Ibu, sekalipun terdengar sangat familiar ya, bahwa tindakan berbicara lebih banyak daripada perkataan, it's true. Dan itu Alkitabiah. Betul? Betul Bapak Ibu? Bagaimana kita menikmati Tuhan dalam ibadah kita, bagaimana dalam keseharian kita memuji Dia, memuliakan Dia, di dalam seluruh pergumulan kita dalam mendidik anak, di dalam relasi kita suami dan istri, orang tua dan anak, dan kita berkata, Tuhan Engkaulah pertolonganku, Tuhan bahwa Engkaulah yang menjadi pandu daripada hidupku. Itu terbaca Bapak Ibu, dan itu menjadi satu kesaksian iman bagi anggota keluarga kita. Tapi kalau setiap kali ada pergumulan masalah, kita maki-maki, kita marah, kita menunjukkan selfish kita Bapak Ibu, maka anak juga akan belajar, orang-orang sekitar kita juga akan melihat akan hal itu. Tapi Bapak Ibu, pertanyaannya, ya Pak, tadi kan udah dibilang kita kan manusia yang lemah Pak. Yes, untuk hal itu pun Bapak Ibu, jikalau hari ini di dalam relasimu dalam keluarga menghambat engkau pada akhirnya bisa beribadah kepada Tuhan, ini adalah waktu juga bagi kita untuk kembali kepada Tuhan dan percaya lebih lagi kepada anugerahnya. Dia sudah mengampuni segala kelemahan kita. Jangan lari Bapak Ibu. Jangan kemudian kita berkata, kayaknya gak bisa Pak, udah gak ada harapan. No, di dalam Kristus ada pengharapan. Amin Bapak Ibu. Tuhan selalu memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa percaya kepada kasih-Nya lebih lagi. Jadi Bapak Ibu, yang dimaksudkan pertobatan sebenarnya adalah bukan hanya kita tidak lagi melakukan yang jahat, tetapi kita bisa percaya lebih dalam lagi kepada kasih Tuhan. Kalau cuma hanya berhenti pada saya tidak lagi melakukan yang jahat, kita pasti lakukan lagi Bapak Ibu. Saya jamin 100%. Ya, meskipun kadarnya mungkin makin berkurang ya. Karena kita masih dalam darah dan daging. Kita masih bisa jatuh dalam dosa, kita bisa tergoda oleh respon orang lain, respon anggota keluarga kita. Tetapi Bapak Ibu, itu sebenarnya kesempatan untuk lebih lagi melihat bahwa kasih Tuhan masih tersedia. Pengampunannya tidak pernah habis. Pengampunannya selalu tersedia bagi kita. Nah Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang kitab Yosua ini, kita tahu dan kita mungkin sudah pernah merenungkannya bahwa Yosua atau pernyataan Yosua Bapak Ibu sebenarnya menunjuk kepada pribadi dan pernyataan pribadi itu yang lebih besar itu daripada dirinya. Ya, ini nama Yosua tahu ya, itu adalah akar kata juga daripada Yesus Bapak Ibu, Yesus. Yosua memimpin Israel masuk ke tanah perjanjian, tapi Yesus memimpin kita masuk ke dalam tanah perjanjian yang kekal Bapak Ibu, yang dalam kerajaan Allah. Yosua mengingatkan bangsa tentang anugerah Allah
Yesus mengingatkan kita tentang kasih-Nya yang dinyatakannya melalui kematian dan kebangkitannya. Yosua berkata bahwa manusia tidak sanggup. Tadi kan dibilang ya, engkau tidak akan sanggup. Tetapi Yesus datang sebagai pribadi yang menggenapi apa yang kita tidak sanggup, melakukan semuanya bagi kita. Yosua memimpin bangsa membuat perjanjian. Yesus memeteraikan perjanjian itu dengan darahnya sendiri. Yesus adalah pemimpin umat Allah yang sejati. Bapak Ibu, melalui salib dan kebangkitan artinya komitmennya. Yesus tidak mundur sedikit pun. Ada godaan, ada penganiayaan, ada siksa, ada salib, tetapi dia terus maju. Komitmennya, Yesus membentuk keluarga Allah yang baru. Umat yang sama-sama mengalami anugerahnya dan sama-sama memuliakan Allah di dalam Kristus. Maka Bapak Ibu, bercermin dari itu, kita perlu menyadari bahwa keluarga Kristen bukan sekedar keluarga atau keluarga Kristen yang beribadah, bukan sekedar keluarga yang rajin ke gereja. Keluarga Kristen yang beribadah adalah keluarga yang terus kembali kepada perenungan Injil setiap hari, Bapak Ibu. Karena keluarga yang beribadah kepada Tuhan bukan keluarga yang sempurna, tetapi keluarga yang terus bersandar pada anugerah Kristus. Tiap-tiap hari kita merenungkan apa yang Yesus sudah buat bagi kita, maka tiap-tiap hari kita akan mendapatkan kekuatan, Bapak Ibu, untuk bangkit, untuk percaya bahwa kita mempunyai kesempatan demi kesempatan, anugerah memimpin kepada anugerah. Bapak Ibu, hari ini, pilihan kita di hari ini, Bapak Ibu, kita akan bicara ini, dan Bapak Ibu dan saya yang harus memutuskannya sendiri. Kita dilihat di akhir perikop, Bapak Ibu. Bangsa Israel menyatakan komitmennya mereka kepada Tuhan, betul? Hari ini mungkin kita bisa berkata, saya akan mulai komitmen hari ini dengar firman Tuhan ini. Beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya aku dan sisi rumahku, aku dan komunitasku. Ya, tapi kita perlu melihat di dalam kitab-kitab berikutnya, Bapak Ibu, menunjukkan bahwa Israel kembali gagal. Dan berulang kali gagal. Ini yang saya maksudkan, ini juga kisah kita, Bapak Ibu. Kita sering berkata akan setia, tetapi kita mudah berpaling. Itulah sebabnya Bapak Ibu, harapan kita untuk bisa menghidupi ini bukan pada kekuatan komitmen kita, tetapi harapan kita ada pada Kristus yang setia. Ketika kita gagal, dia tetap setia. Ketika kita jatuh, dia mengangkat kita. Yosua berkata, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Tetapi Yesus berkata, Bapak Ibu, dan menjamin, aku akan menyelamatkan umatku dan membawa mereka sampai kepada kesudahannya. Dia akan memelihara hidup kita, Bapak Ibu, dalam ibadah yang kita lakukan, di dalam ibadah yang kita hidupi, Bapak Ibu. Di sana ada tangan Kristus yang memegang kita sampai kita kepada ibadah yang terakhir, yaitu perjamuan bersama dengan domba Allah. Kita melayani Dia selama-lamanya di rumah yang kekal. Itulah sebabnya Bapak Ibu, karena Kristus telah terlebih dahulu memilih dan menyelamatkan kita, maka hari ini kita dapat berkata, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Bertobatlah artinya percayalah lebih dalam kepada kasih Tuhan. Tanggalkan apa yang menjadi kegagalan kita, membangun rumah tangga yang beribadah kepada Tuhan, dan mulailah bersandar kepada anugerahnya untuk kita bisa menjalani hidup kita ke depan. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. Saya mau kita sama-sama membaca implikasi Injil bersama-sama. 1, 2, 3. Karena Injil, ibadah saya sekarang bukan lagi kewajiban agama, tetapi sebagai respons syukur atas perbuatannya dalam hidup saya. Karena Injil, bagi saya Allah satu-satunya pribadi yang layak menerima pujian dan pemuliaan. Karena di dalam Kristus saya telah menerima dan mengalami kepuasan yang sejati. Karena Injil, saya menyadari bahwa ibadah bisa dipakai Tuhan untuk menjadi sarana anugerah bagi saya, keluarga, dan orang lain untuk melihat anugerah Allah di dalam Kristus. Mari kita berdoa.
Bapa dalam surga, tolong kami untuk bisa menghidupi kebenaran firman-Mu ini Tuhan di dalam konteks kami masing-masing. Mampukan kami Tuhan untuk percaya lebih dalam pada kasih-Mu. Kami sadar membangun keluarga yang beribadah kepada Tuhan adalah bukan pekerjaan yang mudah, apalagi bergantung pada kekuatan kami. Itulah sebabnya saat ini Tuhan, hari ini kami datang kepadamu, meminta kepadamu kekuatan, pertolongan, untuk kami bisa menghidupi akan kebenaran firman-Mu hari ini dengan kembali mengingat anugerah-Mu. Dan biarlah Tuhan, Engkau bawa kami terus terpuaskan di dalam Tuhan, mengingat akan segala kebaikan kasih Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Sehingga ya Tuhan, sungguh kami boleh melihat lewat ibadah itu, kami boleh menjadi berkat juga bagi orang lain. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk firman-Mu, kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin.